warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadhani Bagus Permadi, NIM 664 akan menjelaskan tentang strategi saluran. Nah, sebenarnya buat apa sih strategi saluran itu? Nah, strategi saluran adalah strategi yang digunakan seorang produsen untuk memasarkan produk berupa barang atau jasanya kepada dari produsen ke konsumen yang sesuai sasaran jumlah dan jenis yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, pada waktu yang diperlukan, dan di tempat yang tepat. Nah, di sini terbagi menjadi 6 strategi yang dapat digunakan dalam memasarkan produk sampai ke tangan konsumen. Jadi yang pertama itu ada struktur saluran distribusi. Atau strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah, namun dapat meriah dan menjaga tingkat pengendalian distribusi tertentu. Terus yang kedua di sini ada yang namanya cakupan distribusi. Nah, cakupan distribusi sendiri itu berkaitan dengan jumlah perantara di suatu wilayah. Jadi tujuannya adalah untuk lebih banyak melayani pasar dan dengan biaya yang minimal, namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Terus yang ketiga itu ada distribusi berganda. Nah, distribusi berganda ini penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani segmen pelanggan. Jadi fokusnya lebih ke segmen seperti itu. Yang keempat ada modifikasi saluran distribusi. Nah, modifikasi saluran distribusi ini itu mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan atas evaluasi dan peninjauan ulang yang sudah kita lakukan. Jadi di sini lebih ke peninjauan ulang dan evaluasi dari apa yang sudah kita teliti, apa yang sudah kita survei. Dari hasil survei itu maka kita akan mengubah dari susunan strategi saluran itu sehingga memaksimalkan saluran distribusi dari produsen ke konsumen. Yang kelima itu ada strategi pengendalian saluran distribusi. Itu menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menyatukan dari beberapa anggota yang memasarkan produk itu supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan tercapai dengan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir itu ada manajemen konflik dalam saluran distribusi. Jadi di sini adalah konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerja sama antar saluran. Jadi meskipun demikian di dalam saluran itu selalu timbul struktur kekuatan sehingga di antara anggota saluran sering terjadi perselisihan. Jadi di sini juga dari beberapa strategi tadi perlu dilakukan manajemen konflik dalam saluran distribusi karena pasti terdapat perselisihan atau terdapat perbedaan pendapat. Nah, itu perlu dilakukan supaya tujuannya dapat tercapai dengan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, konflik yang sehat dapat meningkatkan kreativitas dan efisiensi saluran distribusi. Nah, itu adalah penjelasan dari 6 strategi yang dapat digunakan untuk dalam strategi saluran distribusi ini agar produk produsen yang berupa barang dan jasa sampai ke tangan konsumen dengan sesuai yang kita targetkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Aditya, NIM 661 dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti pencarian, penelitian, pengevaluasian pada produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Saya akan mulai menjelaskan yang kedua, yaitu jenis perilaku konsumen. Jenis perilaku konsumen dibagi dua menjadi rasional dan irasional, di mana yang bersifat rasional itu konsumen memilih barang sesuai berdasarkan kebutuhan. Terus yang irasional, konsumen memilih barang bukan lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestige.
Terus proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan berdasarkan sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Berikut beberapa tahapan pengembalian keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pengembalian. Yang kelima, evaluasi pasca beli. Selanjutnya, cara mengenali perilaku konsumen. Yang satu itu pendekatan interpretif. Yang kedua, pendekatan tradisional yang berdasarkan pada teori dan metode ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behavior serta ilmu psikologi. Yang ketiga, pendekatan sains pemasaran yang didasari oleh teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Mengenali masalah konsumen. Yang pertama, jadilah pelanggan. Yang kedua, amati sekeliling konsumen dan kompetitor. Yang ketiga, menambah kenalan dan membuka pemikiran. Dan yang terakhir, bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika, NIM 249. Perdagangan elektronik, biasa disebut dengan e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Maksudnya, jadi perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai pengguna komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Ada dua jenis perdagangan elektronik atau disebut e-commerce, B2C atau business to consumer. Jadi perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi sebuah perusahaan dan pemakaian akhir dari produk. Maksudnya ini seperti bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan, penjualan, dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Atau lebih tepatnya B2C adalah suatu aktivitas e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dapat diistilah dengan transaksi pasar. Terus ada B2B, business to business. Maksudnya di sini perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakaian akhir transaksi antar bisnis, seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Selanjutnya, manfaat e-consumer atau melalui jaringan elektronis. Pertama, keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan di situ dapat memperluas jaringan mitra bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangatlah sulit suatu perusahaan menemukan letak geografis mitra bisnisnya yang berada di negara lain ataupun benua lainnya. Terus terbilang sangat efisien karena setiap perusahaan tidak memerlukan peralatan untuk menjalankan bisnis ini dan hanya butuh internet semata. Terus ada perluasan pasar dan memperpendek jarak. Seterusnya ada keuntungan bagi masyarakat umum. Di sini mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya perdagangan elektronik ini yang dapat dilakukan di mana saja, konsumer tidak perlu melakukan perjalanan ke toko-toko, di mana hal itu pada giliran akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan. Terus ada kendala perdagangan melalui jaringan elektronik. Itu biaya tinggi. Maksudnya itu ialah untuk melakukan atau membuka perdagangan secara online itu sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu biasanya bisnis ini dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, tetapi ada juga dari kalangan menengah ke bawah untuk menekuni bisnis ini. Terus masalah keamanan. Maksudnya itu adalah perdagangan elektronik ini masalah keamanannya masih banyak yang diragukan. Banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan sistem seperti ini.